معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terlebih dahulu mana kita bersama-sama menundukkan kepala kita sejenak untuk bertafakkur dan berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berusaha menjalankan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangannya, agar supaya kita beruntung dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih di akhir nanti. Ayuhan hadirun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Permasalahan utamanya adalah apakah kita dapat melalui kematian dengan tersenyum atau malah dengan tersiksa. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, waladatka ummuka ya ibna adama bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fa'man li nafsika an takuna idza baqaw fi yaumi mautika dhahika masrura. Wahai anak Adam, ibumu melahirkanmu dan kamu dalam keadaan menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Maka beramallah kamu untuk dirimu sendiri, sekiranya orang-orang di sekitarmu semua menangisimu di saat kematian, sementara kamu saat itu tersenyum bahagia. Akan tetapi bisa tersenyum di saat kematian bukanlah perkara mudah. Butuh keistiqomahan, kesabaran, mujahadah atau kesungguhan, butuh mahabbah, sehingga kematian menjadi kenikmatan karena akan segera sowan kepada yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para wanita terperanjat melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga sakitnya pisau yang mengiris-iris dan memotong tangan tidak terasa, kalah dengan kenikmatan melihat wajah tampannya Nabi Yusuf alaihi salam.
Demikian pula jika kenikmatan akan segera sowan kepada yang terkasih jauh lebih besar daripada sakitnya sakaratul maut itu sendiri, maka senyum akan terkembang di wajah seseorang yang sedang sakaratul maut. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan, sahabat Amr ibn al-As berkata, saya heran jika ada seseorang yang mengalami sakaratul maut lalu sempat sadar, mengapa dia tidak bercerita dan mensifati seperti apa suasana sakaratul maut itu. Maka ketika ia sendiri mengalami sakaratul maut dan sempat sadar, maka ia ditanya oleh anaknya tentang seperti apa sakaratul maut. Maka ia menjawab, ya bunayya, al-mautu a'zamu min ayyusafa, walakin sa'asifuka minhu syai'an. Wallahi ana kitifi jabal ridwan, wa kana ruhi tukhraju min thaqbi burah, wa kana fi jawfi syaukatun awsaj, wa kana as-sama'u udbiqat al-ardi wa ana bainahuma. Wahai anakku, kematian itu jauh lebih agung untuk disifati, tetapi akan aku ceritakan kepadamu sedikit gambaran tentang sakaratul maut. Demi Allah, seolah-olah kedua pundakku ketindihan gunung Ridwan, dan seolah-olah ruhku dipaksa keluar dari lubang jarum, dan sementara tubuhku tempat keluarnya ruh dipenuhi dengan duri-duri tajam, sehingga sakit sekali proses keluarnya ruh itu, dan seolah-olah langit runtuh ke atas bumi dan aku tertindih reruntuhan itu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dikisahkan juga bahwa Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang mati. Lalu dipilihlah kuburan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Tiba-tiba rambutnya memutih, maka ditanyakan, wahai Sam, mengapa rambutmu tiba-tiba memutih semua seperti itu? Sam menjawab, sami'tu nida fadhanantu annal qiyamata qad qamat, fashaba sya'ru ra'si wa lihyati minal haibah. Ketika aku mendengar panggilanmu, aku menyangka ini sudah kiamat kubra, maka seketika langsung memutih rambut dan jenggotku saking takutnya diriku. Lalu ditanyakan kembali, sejak kapan kamu wafat wahai Sam? Sam menjawab, mundu arba'ati alafi sanah wa ma dhahabat anni sakaratul maut. Aku meninggal 4.000 tahun yang lalu, tapi sakitnya sakaratul maut belum hilang dari tubuhku sampai sekarang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadru syiddatil mauti wa qarubihi al mu'min fa qadri 300 darbatin bisayf. Beratnya dan sakitnya kematian atas orang-orang mukmin saja bagaikan 300 batukan pedang, apalagi bukan mukmin. Menanggapi hadis ini, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi berkata, barang siapa yakin bahwa kematian pasti datang dan tidak bisa dihindari lagi, maka harus bersiap-siap untuk itu. Tidak ada jalan yang lain lagi, yaitu dengan cara menabung amal-amal soleh dan menjauhkan diri dari amal-amal tercela, karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Kita harus bersiap-siap. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.